Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Selamat pagi, semoga hari ini kalian para subscriber saya selalu sehat ya. Oke, pada video hari ini saya tidak akan membahas atau memberikan tutorial karena nggak ada bahannya. Oke, untuk video hari ini saya fokus ke pertanyaan-pertanyaan dari penonton atau dari subscriber yang nanya seputar masalah otomotif di channel saya ini. Nanti akan saya bacakan, lalu akan saya jawab sebisa mungkin. Ya, siapa tahu teman-teman ada punya masalah motor yang sama dengan yang ditanyakan oleh para penanya di channel saya. Oke, sebelum lanjut saya mau informasikan ya, bagi teman-teman yang suka video motovlog atau masak atau mancing atau yang lainnya, saya punya channel satu lagi ya, namanya Ride 1 Adventure. Ride 1 Adventure. Ride 1 spasi Adventure. Oke. Kalau yang channel ini kan namanya Ride 1 motor. Kalau yang satunya lagi Ride 1 Adventure. Tapi videonya baru sedikit sih. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama dari akun YouTube atas nama Asep Endar. Dia berkomentar video saya yang review karburator RE King. Dia nanya, skepnya kalau dipasang ke PE26 bisa nggak om? Kalau setahu saya ukuran skep PE28 dengan RE King itu ukuran diameternya sama ya, kalau nggak salah sih. Sama-sama ukurannya 300 mm atau 30 cm, 3 cm. 30 mm atau 3 cm. Jadi kemungkinan bisa kayaknya sih. Saya belum pernah nyoba juga. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua dari siapa nih? Dari atas nama Con Locon. Dia berkomentar video yang hasil pemakaian PE26 di Satria Epius selama sebulan. Dia nanya keadaan pengapian gimana. Selama saya pakai karbu PE26 ya dengan setelan pilot jet 40 dan main jetnya ukuran 115. Kemarin sempat pakai 112,5. Lalu saya naikin jadi 115. Untuk keadaan pengapiannya oke. Jadi di kepala businya itu putaran bawah sampai putaran atas itu warnanya merah bata, jadi optimal. Oke, yang kedua dari siapa nih? Oke bro, kita lanjut. Dari Pado RM, dia komentar memilih filter video saya yang memilih filter udara yang bagus buat taksi. Dia mungkin pakai filter yang tipe kawat. Dia komentar aneh pakai merek itu aman-aman aja Kang. Ya kalau untuk jangka menengah mungkin pakai filter yang tipe kawat itu enak-enak aja, aman-aman aja. Cuma mungkin ya si mesin itu akan mulai kerasa menurun performanya dalam jangka waktu yang agak lama. Misalnya
teman-teman mesin Lexi. Ada 2 mesin Lexi, yang satu pakai filter original yang tipe kertas basah, yang satu lagi pakai filter udara yang tipe kawat. Itu kalau dalam jangka waktu lama itu yang pakai filter bawaan atau original itu mesinnya akan lebih awet begitu. Kalau jangka waktu setahun 2 tahun ya mungkin aman-aman aja ya pakai filter yang tipe kawat. Tapi coba teman-teman cek sebelum diservis ke bengkel resmi atau ke bengkel manapun. Kalau kamu pakai filter udara yang tipe kawat ya, coba bongkar deh. Biasanya kan kalau di buku panduan itu 3 bulan sekali kalau servis biasanya. Nah, sehari sebelum servis coba copot deh si throttle bodinya, atau minta bengkel pas mau servis gitu minta mekanik buka, saya mau lihat gitu kondisi throttle bodinya. Coba lihat, pasti kotor kalau pakai filter yang tipe kawat, karena si daya saringnya itu kurang. Kalau buat balap, kalau buat kebut-kebutan sih enak karena lebih plong gitu. Oke. Terus dari Edi Sutrisno, dia nanya video saya yang penyebab Lexi tarikan berat karena hal sepele. Oke. Dia nanya kalau pakai satu botol aman nggak? Nah, kalau Oligar dan Lexi itu sekitar berapa ya, 300 cc apa ya, lupa. Pokoknya semua matic ya, kalau teman-teman ganti oli gardan itu sesuai anjuran buku panduan aja, jangan kelebihan juga jangan kekurangan. Kalau kurang oli gardan ntar suara rasio di roda belakang itu akan sangat berisik kalau kekurangan oli gardan, sama juga nanti gampang aus ya si roda giginya. Kalau kebanyakan itu akan membuat tarikan motor lebih berat ya. Jadi usahakan ikutin pedoman yang ada di buku panduan. Misal kalau dari buku panduan itu harus 300 cc, ya isi 300 cc. Terus sama jenis kekentalannya juga ya. Kekentalannya juga mesti yang direkomendasikan oleh pabrik. Kalau lebih kental dari rekomendasi pabrik, ya itu juga akan mengakibatkan tarikan lebih berat. Begitu juga kalau terlalu encer. Kalau oli gardan terlalu encer ya akan bersuara agak ngung gitu. Enggak terlalu harus, suaranya agak kasar. Terus apa lagi ya? Dari channel Wong Jowo, dia komentar yang video saya ya, yang judulnya kenapa Satria FV boros. Dia bertanya, punya saya baru dinyalain 1 menitan udah panas banget. Nah, kalau motor Satria FV 1 menitan udah panas banget, coba cek semburan olinya. Semburan oli yang dari bawah dek mesin yang nyambung ke head itu ngalir apa enggak. Maksudnya ngalirnya lancar apa enggak, karena kebanyakan kasus Satria FV gampang panas itu karena oli yang tidak lancar,
kemudian mesin yang sudah bore up. Kalau mesin yang sudah bore up ya, yang udah silindernya gede gitu kan, itu otomatis akan membutuhkan oli yang lebih banyak. Misal kalau teman-teman bore up dari 150 cc ke 170 cc. Kalau si debit olinya masih 1 liter, itu pasti akan panas karena kurang. Jadi tambahin aja 1000, jadi 1100 cc gitu olinya. Atau 1 liter lebih 100 mili gitu. Kemudian oh iya, dan juga yang bisa mengakibatkan panas mesin itu bensin keiritan. Itu bisa juga. Bensin terlalu irit juga akan mengakibatkan mesin cepat panas. Terus apa lagi nih? Dari H Turbo, dia nanya PE28 PE26 di setelah review saya. Dia nanya, "Bang, saya udah beli settingannya disamain kayak abang, tapi PJ-nya ukuran 40 karena yang 38 lagi kosong. Pas dari langsam langsung digaspol ngok, itu kenapa ya?" Pada dasarnya kalau ngok itu kekurangan bensin, kalau berbet itu kelebihan bensin. Nah, tapi kenapa di karbu EPU saya pribadi itu 40 itu dianggap pas. Jadi begini, setiap motor itu kondisi mesinnya itu beda-beda. Jadi jangan berpatokan, misal saya ukuran pilotnya 40. Nah, di motor kalian belum tentu ukuran 40 itu pas. Gitu. Walaupun motornya sama ya. Motor maksudnya jenis motornya sama. Tapi itu akan sangat bisa jadi berbeda, berbeda settingan karena beda kondisi mesin juga. Tapi gini bro, kalau kalian ngegasnya spontan banget gitu kan, PE26 ini memang kalau ditarik secara mendadak ini gitu. Dengan setelan yang pas gitu, yang merah bata, tetap aja ada jeda ya. Agak ngok kalau di gas secara spontan gitu. Jadi gasnya itu mesti nggak bisa gitu. Kalau karbu air king di motor 2 tak mungkin di gini-gini nggak ngok gitu, ngeng. Tapi kalau di 4 tak karbu P26 atau karbu air king dipasang di 4 tak itu pasti ada agak agak ngok ya, agak ngok kalau di gas spontan, terus mati. Karena karakternya memang begitu ya, karena pada dasarnya P26 ini karbu 2 tak. Jadi kalau dipasang di mesin 4 tak, apalagi kan bukan peruntukannya gitu, ya pasti memang ada sedikit ngok gitu. Tapi kalau ngoknya nggak normalnya itu gini bro, ketika kalian tarik gas, itu kan step by stepnya itu tarikan bawah, tarikan tengah, sama tarikan atas. Untuk tarikan bawah, coba kalian tarik gas dari dari bawah sampai seperempat gas, tarik. Apakah ada jeda ngok? Kalau di seperempat gas udah ngok, berarti PJ-nya kurang gede. Kemudian coba dari seperempat itu ke setengahnya, tarik setengahnya, apakah ada ngok atau berbet. Kalau ngok, tinggal naikin jarum skepnya dengan cara memindahkan jarum klip ke yang paling bawah. Itu coba.
dari tarikan tengah dari seperempat putaran gas sampai setengah putaran gas. Kemudian apabila dari setengah putaran gas sampai pol digas terus ada tiba-tiba ngok atau tiba-tiba barbet atau langsung mati, berarti itu kalau barbet berarti pilot jetnya main jetnya kurang gede gitu. Rumusnya begitu ya. Kalau kalau udah pas nih, udah pas ketika digas digas secara normal gitu ya, nggak terlalu spontan juga, digas normal biasa aja, merah bata, si warna businya merah bata gitu ya. Pas dicoba itu hasilnya merah bata, berarti itu udah pas. Kalaupun digas secara spontan gitu, sek. Kalau ada berbet atau ngok, sorry pak, berbet sih nggak mungkin ya, pasti yang efeknya itu ngok, itu nggak apa-apa kalau digas secara spontan begitu. Tapi kalau kalau digasnya pelan-pelan, kalau lancar berarti bagus, kalau masih ada berbet berarti mesti ada diperbaiki lagi, disetting ulang lagi. Terus apa lagi ya? Oh iya, tapi ada tapi bisa juga ya, masih karbu tipe PE tersebut ketika digas spontan bisa respons, itu bisa tinggal diborosin ya, tinggal diborosin aja pakai pilot jet sama main jet yang gede, itu pasti responsif. Sama kayak kasus karbu PWK yang saya tes dulu ya, itu kayak motor 2 tak gitu, pas digas seng 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 enak. Cuman ya dari knalpot keluar asap hitam. Nah, kalau keluar asap hitam gitu berarti bensinnya itu terlalu boros gitu, yang nantinya kalau dibiarin akan numpuk residu di kepala busi, nantinya motor akan gampang mati ketika dipakai jalan gitu, berhenti di lampu lampu merah, deg 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 lep, langsung mati biasanya gitu kalau motor keborosan bensin. Ya tinggal tergantung kalian aja mau yang optimal apa yang responsif banget gitu. Itu tergantung, ada plus minusnya lah. Kalau saya sih mendingan yang optimal aja, walaupun digasnya digas secara spontan agak ngok, tapi yang kan ketika jalan mah kita kan nggak spontan, nggak ngegas secara spontan gitu, nggak sok sok ya pak, pasti nyalip orang juga nggak terlalu gitu, pasti gitu. Kemudian dari Panzer TV, dia nanya cara setting shockbreaker keras empuk kredit GP. Ngeluarin pernya muternya kemana bang buat nyetel? Ngeluarin apa ngembukin ya? Ini bro, untuk shockbreaker yang bisa di setel pernya itu kan ada setelan yang kayak baut gitu, kayak baut sama mur gitu. Intinya sama, semua shockbreaker sama ya, yang bisa di setel maksudnya. Kalau kalian muterin mau kemana aja, mau ke, kalau setelannya di atas ya, kalau setelan keras empuknya di atas, itu kalian tinggal ini aja, putar searah jarum jam yang nantinya akan membuat si setelan ini turun ke bawah ya, dan nantinya akan mengepres per. Kalau per semakin dipres maka kekerasannya akan bertambah. Nah sebaliknya, kalau
Kalau si pernya agak direnggangin, diputerin ke atas gitu si setelan murnya, itu akan semakin empuk karena tidak ada pengepresan. Jadi akan semakin bebas pernya, jadi semakin empuk. Begitu juga kalau setelan pernya yang berada di bawah, sama aja. Intinya kalau semakin dipres itu shockbreaker akan semakin keras. Tapi kalau semakin direnggangin itu akan semakin empuk. Dari Razer Cat Rescue, dia nanyain mau dipleksi stay tracing. Udah coba pakai stang Tiger Repo belum tanpa riser tambahan? Salam Ukhuwah MBI Bogor Raya. Waduh, kalau stang Tiger belum pernah coba bro. Tanpa riser tambahan, saya pakai riser tambahan mas bro, soalnya waktu dulu pas modifikasi yang street racing ini yang pakai stang 4 bar ini, dulu waktu baru-barunya ya, baru-baru keluar motornya itu si riser tambahannya ini belum ada gitu, belum ada di pasaran. Saya ini pakai pangkonnya gitu, pakai riser tambahannya ini pakai punya Nmax dipotong lalu disambungin lagi sama punyanya Dexy. Dari Carmila Art, dia nanyain penyebab gas karbusatren FU telah turun, bisa diakalin nggak ya mas? Itu karetnya, karet yang mana nih? Kalau gas Satria FU telah turun itu penyakitnya itu ada di, sebentar saya ambilin dulu. Nah ini di dalam sini nih, di dalam penggerak koin ini koin nih. Nah di kanan kirinya ini, di sini sama di sini, kelihatan nggak? Nah di sini sama di sini ini ada seal karet. Nah biasanya karbu vakum itu, semua karbu vakum ya, yang menyebabkan gas telah turun itu ada di sini biasanya. Tapi itu juga tergantung karbunya. Kalau Satria FU kan ini menganut tipe cuk tarik. Nah kalau pada Matic biasanya itu cuknya itu cuk otomatis. Nah cuk otomatis juga bisa menyebabkan si karbu itu telah turun, gasnya telah turun. Kalau tipe cuk otomatis itu biasanya telah turunnya itu karena sensornya udah rusak, sensor cuknya. Sama halnya yang kemarin yang saya tangani ya, varionya punya Mas Ibnu, itu kasusnya sama juga. Yang bikin borosnya itu yang pertama dari sini, dari karet power jet, kemudian dari cuk otomatisnya itu. Nah gimana cara ngakalinya ya? Kalau beli karbu kan mahal. Untuk karbu tipe cuk otomatis, untuk ngakalin karbu cuk otomatis yang rusak itu si kabel yang terhubung dengan kabel body saya copot ya kemarin. Alhamdulillah habis dicopot itu si karbu itu nggak telat turunnya gitu gasnya, alhamdulillah, dan sudah lumayan irit. Nah kemudian yang bikin bikin telat turun juga sih
Cuma itu sih yang bikin ini, yang bikin setelah turun ini biasanya di sini kalau kalau karbu vakum ya, nih di karet ini setelah turun. Kalau di area karbu ini, di area sininya nih, di dalamnya ada karet di dalamnya, di dalam sini. Kalau yang udah longgar itu kan bisa berobos dari sela-sela sini, bisa berobos udara. Kalau karetnya yang udah rusak bisa bocor sehingga menyebabkan stasioner tidak stabil. Begitu. Kemudian bisa juga dari selang-selang vakum ya, dari selang vakum bensin atau dari selang ais. Kalau bocor ya, sama juga bisa menyebabkan karbu telah turun sama stasioner tidak stabil. Kadang tiba-tiba gede sendiri, kadang tiba-tiba kecil sendiri. Tuh yang bisa menyebabkannya. Dari Ado Erlangga, dia nanya video saya yang judulnya pasang Reddit di Mio J, pasang shockbreaker Reddit GP di Mio J. Gan mau nanya, Mio Sporty pakai shock Reddit 330 GP tabung bawah masuk nggak ya? Masuk, cuman ada risikonya. Kalau ya pakai yang tipe 330 ini kan biasanya ini dikhususkan untuk Matic Honda. Kalau Mio, kalau Matic Yamaha itu 310. Bedanya cuma di situ doang. Selebihnya sama plug and play. Nah, resikonya mungkin nanti motor teman-teman yang pakai Mio kalau pakai shock ukuran 330 nanti akan lebih tinggi 2 cm. Gitu aja. Dari Budi Hartono, dia komentar yang tes PWK CPO 28 di Satria Equistandard KLX bore up 170 cc. Saya pakai PWK 28, sudah di Mainjet 105, pilot jet 35, nozzle bawaan 8 hole, jarum escape N68 GL Pro. Busi masih basah pada drat ujung busi, plus atasnya masih hitam. Langsang tengah atas sudah enak, gak ada ngok, berebet sama sekali. Sudah aneh tes touring nonstop 3 jam, gak ada ganda, cuma busi belum kering dan merah bata. Mau trial nozzle 18 hole. Oke, bagus. Memang karbu PWK 28 ini agak gimana ya, pada dasarnya itu kan karbu PWK ini khusus karbu balap ya, karbu motor balap, karbu motor special engine. Kalau dipasang di motor harian standar kayak gini ya mungkin performanya enak banget, saya pernah nyoba juga, cuma ya businya itu hitam, keborosan. Nah, ada teman-teman subscribe yang punya ide, dia punya pengalaman juga buat ngakalinnya itu si pilotitnya itu disumpal sama rambut kabel supaya apa si lubang pilotitnya itu lebih sempit. Itu cara instannya ya, cara murahnya. Kalau di tempat kalian tidak ada yang jual pilot jet, bisa dengan menyumbat dengan rambut kabel supaya
eh, si lubang bensinnya itu lebih sedikit sehingga tidak menimbulkan asap hitam di knalpot, jadinya agak lebih irit. Itu bisa juga sih, tapi mungkin resikonya kalau kalau si serpihan atau potongan kabel, rambut kabelnya itu patah gitu kan, nanti bisa menyumbat permanen. Resikonya begitu, karena nanti kan pasti dijepit si rambut kabelnya itu, rambut kabel yang dimasukin ke pilot jetnya itu pasti dijepit. Dan kalau kejepit kan takutnya patah gitu, atau pedot, kalau orang Jawa bilang pedot, kalau orang Sunda bilang pegat, ya takutnya pegat atau putus. Kemudian dari Pungkas Trianto, dia komentar kenapa Satria FPU boros ya. Dia nanya, "Bang, mohon penjelasannya gimana cara pasang kabel cuk karburator saat standar FPU, beli second dah gak kepasang." Maksudnya gak kepasang kemana? Cuknya udah gak ada apa gimana ya? Pasang kabel cuk sih gampang sih ya. Nantilah saya bikin penjelasannya. Dia kan cuma nanya gimana cara pasang kabel cuknya. Nah, yang jadi pertanyaan, cuknya masih ada nggak, cuk yang di karbunya ini, di sininya ini, masih ada apa enggak di sini? Ya, kalau udah nggak ada ya susah. Nanti kalau kalau udah nggak ada sistem cuknya di sini, baut cuknya gitu, susah nantinya boros karbonnya. Terus dari Kiki Kunaipi, dia komentar video saya yang penyebab knalpot Satria FPU nembak. Dia nanya kalau pas jalan turunan sering nembak itu kenapa bang? Nah, ini klasik sih, masalah klasik ya. Motor Satria FPU itu kan mengadopsi sistem AIS, sistem dimana sistem AIS ini mengurangi gas emisi. Nah, pada kasus motor yang nembak-nembak ini, biasanya itu sistem AIS-nya itu sudah rusak, baik di katup membrannya yang di bawah sistem AIS-nya, ataupun dari katup karet yang kayak yang bulat gitu tuh, yang bulat itu sudah rusak. Itu bisa menyebabkan letupan di knalpot juga, meledak-ledak. Terus dari bocornya selang ais yang ke manifold itu bisa menyebabkan ledakan juga. Nah, cara mengatasinya yaitu kan di bawah sistem ais itu kan ada membran katup untuk jalan keluar masuknya gas buang sama udara bersih. Jadi kalau ketika membuka, jadi gini bro, ketika sistem AIS bekerja ini akan membuka
membuka udara dari filter ke knalpot, ke lubang knalpot akan membuka. Nah, seketika itu juga sisa gas buang yang dari knalpot yang belum terbakar sempurna dia akan masuk juga, yang nantinya akan masuk ke manifold, lalu dibakar lagi. Nah, biasanya yang bikin meledaknya itu yang aliran udara dari filter udara itu, yang selang gede itu yang masuk ke ke sistem ais lalu dibuang ke knalpot. Nah, itu yang bisa bikin meledak meledak juga ya di knalpotnya. Cara mengatasinya itu, di katup membrannya itu kan ada 3 lapis. Yang lapisan pertama itu yang paling atas itu yang gede, itu dudukannya. Kemudian yang kedua itu lidah membrannya. Yang ketiga penahan lidahnya. Nah, caranya itu teman-teman, penahan lidahnya itu yang paling bawah balikin, masangnya dibalik. Jadi yang tadinya kebuka gini jadi menutup ini kalau dibalik ya. Awalnya kan gini, nanti jadi gini kalau dibalik. Terus cara yang paling mudah juga si selang yang gede nih, selang yang gede ke kabel ais itu ke sistem ais itu disumbat sama sendal jepit itu bisa. Tapi kalau masih meletup juga, teman-teman buang aja di sistem aisnya, dibuang. Terus si selang yang ke manifold, selang kecil yang ke manifold itu lubangnya disumbat aja. Bisa pakai lem besi atau apapun lah, yang penting nggak difungsikan yang ke lubang manifold ya, disumbat aja, ditutup. Nah, sama selang gedenya itu ditutup juga pakai sendal jepit, nggak apa-apa, dibiarin. Nah, sistem aisnya ini dibuang, diganti sama tutup klep Honda Supra 125 atau Karisma, itu bisa plug, dijamin nggak akan meledak-ledak lagi. Dari Muhammad Dimas, dia komentar video saya yang ganti pulsar TFU. Dia nanya, bang, kalau pulsar ngaruh ke berbet gak, atau RPM speedo gak nyala? Nah, balik lagi, pulsarnya ini KW apa original. Kalau masih bawaan, kalau berbet sih nggak mungkin ya, kalau masih bagus ya. Atau RPM speedo gak nyala. RPM speedo nggak ngaruh sih bu. Kalau speedometer berbet nggak ngaruh ke berbet gitu. Fungsi RPM speedo nggak nyala itu nggak terlalu berpengaruh. Kalau pulsar iya berpengaruh, kalau sudah rusak pasti berbet, soalnya timing pengapiannya tidak pas begitu. Terus pakai apa ya ini, 5 menit lagi lah. Dari Arif, dia komentar penyebab video saya yang judulnya penyebab gas karbu Satria FU telah turun, udah dijelasin ya. Dia nanya, bang, mau tanya, F saya kok tarikan awalnya lambat, kayak nunggu di gas dulu baru ngisi, tapi tarikan tengah dan atasnya normal, mohon dijawab bang. Tarikan awalnya lambat, telat berarti ya. Nah, kalau penyakit karbu vakum itu begitu. Kalau tarikan awalnya itu agak delay ya, tidak seresponsif karbu skep tarik. Kalau karbu skep vakum ya begini.
Bentar, bro. Kalau karbu vakum itu kalau udah mulai baret itu pasti tarikannya agak delay, agak susah, tidak responsif. Nah, ini adalah tipe karbu skep vakum ya, ini yang dinamakan skep vakum. Nah, biasanya kalau telat turun itu, telat naik itu, gasnya telat naik itu agak delay, biasanya skepnya udah baret biasanya. Yang kedua, cara mengatasinya ya. Ini misalkan teman-teman nggak punya duit gitu, terbatas gitu, duitnya sedikit, nggak cukup beli skep baru, nah bisa diakalin dengan memperbesar lubang hisapnya ini ya. Kalau diperbesar sedikit aja, tapi kalau diperbesar nih masih agak lambat, teman-teman bisa kasih jalur udara, jalur angin gini, jalur angin ini ya ke lubang ini, kelihatan nggak? Nah, coakan ini di lubang ini kita kasih coak ke arah ke depan supaya angin gampang terhisap dari sini, anginnya gampang keluar gitu. Ketika mesin menghisap, dia dari jalur ini udara yang ada di sini cepat terhisap keluar, sehingga skep akan gampang tertarik ketika koin kupu-kupu dibuka. Ataupun bisa dengan memotong per ini sekitar 3 ulir ya, itu bisa, tapi jangan kebanyakan ya, ntar motor susah turun gasnya. Itu ya yang bisa menyebabkan tarikan karbu vakum saat review telat naik. Itu cara mengatasinya. Kemudian satu lagi aja ya, dari Budi Waluyo. Dia komentar video saya yang judulnya ciri komstir dan shock depan saat review rusak. Dia nanya, Om, kalau pas di rem depan itu bunyi keras di bagian komstir, itu apa masalahnya ya? Apa komstirnya mesti diganti? Kalau di rem, iya. Kalau komstir udah rusak itu memang ketika jalan, ketika di rem dikit aja pasti dek dek, atau ketika melewati polisi tidur dek dek, itu pasti kerasa gitu, di stang tuh terasa oblak. Nah, terus teman-teman coba cek lagi sebelum ganti komstir ya, di motor di standar 2, kemudian di ban belakang ditekan ke bawah supaya ban depan terangkat. Nah, teman-teman coba gerakin komstirnya kanan kiri, dia enteng apa enggak. Kalau enteng berarti itu cuma si baut mur stangnya longgar, tinggal dikencengin dikit. Tapi kalau pas diputar kanan kiri ya, stangnya dibelok kanan kiri terasa gergol, terus di rem depan jerak jeduk, itu udah pasti komstirnya rusak dan harus diganti. Oke ya teman-teman, untuk video jawab pertanyaan subscriber atau penonton di sini sudah
dicukupkan sekian sudah saya jawab, tapi belum semua saya jawab sih, soalnya kan saya ngejar durasi cuma sekitar 40 menit ya. Terima kasih yang sudah nonton. Apabila kalian suka dengan videonya silahkan like, dan apabila ada pertanyaan silahkan di komentar. Apabila teman-teman butuh videonya buat dikasih ke orang, silahkan di share ke medsos kalian, bebas ya, ke medsos apapun. Insya Allah kalian dapat pahala juga karena menyebarkan ilmu yang saya berikan ya. Dan bagi yang teman-teman penonton yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan informasi lah. Oh ya, dan nonton video itu kalau bisa jangan di skip ya, takutnya salah paham gitu, soalnya banyak penonton saya yang nontonnya di skip dia salah paham gitu ya. Udah saya jelasin padahal tapi dia masih nanya-nanya terus komentar nggak jelas gitu kan bikin ribet juga. Jadi usahakan kalau nonton jangan di skip itu. Oke, sekian untuk video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.